uh, ini hanya 19 slide, itu bakal boring banget, totally boring. Nah, maka dari itu, seperti biasa, kalau di kelasku, aku bakal mengajari kalian from zero, dan juga aku sudah memberikan summary yang versi lebih enaknya. Di sini lebih detail lagi dan lebih menjelaskan. Ini sudah aku gambarkan jelas. Itunya. Nah, dari materi aku biasanya akan fokuskan di sesi 1. Sesi 2 nanti kita bakal full project. Bikin projectnya aku nggak pengen projectnya yang jelek, benar-benar projectnya yang bagus, bisa kalian jadikan portofolio atau kalian lanjutkan menjadi skripsi kalian di Soki. Aku nggak masalah. Nah, terus kemarin juga, kalau nggak salah kemarin kalau ada setelah pembagian 2 RM, research method, sepertinya tidak ada di IoT, maka dari itu kemungkinan sangat kecil kalau ini bisa kalian jadikan di research method, ataupun kalau machine learning masih bisa. Nanti kalian silahkan kalian membuat kelompok pun, nanti aku bagi, kalau kalian punya prefer menggabung dengan tim yang sama, kalian nanti bisa memilih. Nah, cara memilihnya gimana? Aku nanti punya rules of the game. Jadi, agar satu kelompok tidak hanya orang yang pintar saja, pun yang orang yang tersingkirkan, dia masih punya teman. Gitu. Jadi kita belajar bareng. Nah, terus terakhir, biasanya di project yang terakhir saya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kayak kemarin di kelas ada yang computer vision, computer vision, AI, sama mobile capstone, itu wajib jadi. Aku nggak ada toleransi projectnya nggak jadi. Benar-benar nggak ada toleransi. Karena apa? Karena emang ini goalsnya adalah project. Kalau project kalian itu tidak jadi, berarti kalian sudah tidak menyelesaikan kuliah ini dengan baik. Nah, contoh-contoh projectnya nanti kalian bisa lihat, misalnya, nanti aku tunjukin aja. Nah, biasanya proyek-proyek kalian akan menjadi sebuah portofolio kalian sendiri dan portofolio mata kuliah setahun-tahun sebelumnya. Aku biasanya proyek-proyek kalian itu aku akan sangat hargai dan aku jadikan showcase di GitHub-nya jurusan. Jadi aku emang mengelola GitHub-nya jurusan, dan di situ kalian bisa mencari standar. Oh, lulusan BINUS Semarang itu CS-nya itu kayak gini. Nah, aku melihat dari kalian. Aku pengen tanya dulu, emang di sini ada yang benar-benar basicnya IoT? Kalau nggak salah nggak ada sih. Ada yang basicnya IoT? Kalian milih stay di Semarang tuh bukan karena pilihan kalian sendiri kan pasti. Karena mungkin IPK nggak nyampe, atau mungkin SLab, atau mungkin ini dan lain-lain. Emang ada yang benar-benar kalian totally memilih di IoT? Oh, kamu milih IoT? Oh, Wesley IoT. Oke, nah kalau memang memilih di IoT, nanti ini bisa kalian lanjutkan ke tugas akhir. Dan kelas ini sebenarnya aku ada komplain ya, kelasnya tuh di regular class. Sebenarnya aku berharapnya tuh di kreatif class. Karena memang nanti kita bakal banyak berinteraksi, apalagi dengan breadboard itu bakal banyak. Dan nanti di sesi 2 per kelompok udah bisa mengambil satu set book. Nanti dikembalikan di akhir semester. Silahkan kalian membuat project yang benar-benar bagus dan berimpact, dan benar-benar itu menjadi bekal kalian ke depannya. Kalau kalian nggak bisa, tenang, bakal aku ajarin. Seperti kelas-kelas yang lain, aku bakal ngajarin dari kalian from zero, kalian benar-benar sampai bisa menjadi at least menjadi MVP. Nah, kalau kalian menyia-nyiakan kesempatan ini, kalian bakal menyia-nyiakan banyak hal ke depannya. Kayak kalian ketika, misalnya, maaf ya, beberapa di pengujian skripsi, itu banyak hal yang menurut kita itu kayak kurang layak untuk dijadikan skripsi. Tapi ada juga yang benar-benar orang ini membuat skripsi itu benar-benar bagus banget. Jadi semoga kalian semua masuk ke golongan-golongan yang at least tugas akhir kalian itu benar-benar udah bisa skripsi. Terus yang kedua, salah satu ketika aku bertanya dengan perusahaan enrichment, kan kalian wajib kan enrichment. Nah, kalau kalian pengen di internship, salah satu yang dikomplainkan oleh perusahaan itu adalah beberapa dari kalian itu karena generasi AI.
kalian tidak tahu fundamental bagaimana membangun dari from scratch. Jadi ketika kalian membuat suatu hal, itu jangan terbiasa dengan AI yang full. AI itu jadikan personal asisten kalian. Tapi kalian menyuruh AI itu tahu fundamentalnya. Nah, ketika beberapa interview, ketika aku bertanya kepada Pak, kok ini nggak jadi di hiring, kenapa? Karena dia analytical thinking-nya itu kurang. Solving the problemnya based on AI, fix the AI, menggunakan cloud lah, menggunakan yang baru Vitae lah, menggunakan inilah. Tapi kalian nggak tahu bahwa dalamnya itu adanya kayak gini. Kecuali kalau kalian benar-benar tahu fundamentalnya apa, itu bisa bagus. Nah, jadi aku sepakat bahwa di sesi kelas ini nggak bakal menjadi kelas teoretikal, meskipun mejanya bentuk-bentuk kayak gini gitu. Nah, nanti kita bakal di sesi 1 bakal pemaparan materi, di sesi 2 kalian bakal fokus di final project-nya. Sepakat? Ada masukannya dari kalian? Aman? Nah, sebelum ke materi, ya aku lupa bahas video ini. Bisa tahu video sebentar. Nah, mungkin ada, boleh minta tolong 1-2 orang kita bantu ngambil alat dulu? Boleh minta tolong ya? Mobil dulu, aku izin ngambil alat ya, karena alatnya lumayan banyak. Sebentar, sebentar. Aku juga